Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Pernah nggak sih Anda mikir, kenapa ya ada merek atau ide itu rasanya, kok kayak punya magnet gitu? Iya, iya. Sementara yang lain, ya lewat aja. Ternyata ini bukan sihir loh, ada ilmunya. Ada ilmunya, betul. Dan hari ini kita coba bongkar dari buku Fascinate, karya Sally Hogshead. Siap. Misi kita kali ini, ya, gimana caranya menemukan keunggulan memikat dari merek Anda. Jadi bukan cuma sekedar diperhatiin aja gitu aja. Bukan cuma notis ya. Betul. Tapi gimana caranya biar merek Anda itu benar-benar memukau audiens Anda? Kita bakal gali 7 pemicu daya tarik universal yang katanya bisa kita manfaatkan. Tepat sekali. Karena fascinasi itu beda sama minat biasa. Ini tuh kondisi fokus yang intens banget, sampai-sampai logika kita bisa ada ke samping dulu gitu. Wah, oke. Dan kuncinya ini dipicu oleh dorongan-dorongan dasar yang udah ada dalam diri kita. Nah, ini yang bisa dimanfaatkan merek buat bangun koneksi kuat. Oke, jadi ada 7 pemicu universal ya. Buku ini memetakannya sebagai ada nafsu atau lust, terus misteri atau mistik, bahaya atau alarm, gengsi atau prestige. Kuasa, power, larangan, vice, sama kepercayaan trust. Nah, itu dia, lengkap. Bisa dibilang ini kayak tombol-tombol psikologis gitu ya. Persis, tombol yang bisa ditekan. Dan mari kita lihat contohnya. Kadang caranya tuh nggak kita duga loh. Misalnya misteri. Tahu Jägermeister? Oh, minuman itu ya, yang botolnya hijau gelap. Iya, banyak loh yang setuju rasanya gimana ya, agak aneh. Tapi kok ya populer banget. Nah, iya juga ya. Kenapa tuh? Justru itu, misteri seputar 56 bahan rahasianya, ditambah reputasinya yang liar itu kan, Coca-Cola juga sama dengan resep rahasia merchandise 7X mereka. Misteri itu bikin orang penasaran banget. Masuk akal. Jadi, bukan rasanya, tapi ceritanya ya, misterinya itu. Oke, itu misteri. Kalau gengsi atau prestige, ini pasti soal harga mahal melulu ya. Nggak selalu melulu soal harga sih, tapi seringnya berkaitan sama persepsi eksklusivitas, status. Ingat nggak demam tulip di Belanda dulu? Oh, yang harga bunganya gila-gilaan itu. Nah, itu dia. Satu umbi langka harganya bisa setara rumah. Itu kan soal gengsi. Atau contoh modern, Grey Goose Vodka. Mereka berani pasang harga super premium, padahal produknya belum terkenal-terkenal amat waktu itu. Wah, nekat juga ya. Tapi berhasil. Itu soal menciptakan aura status, kelangkaan. Bikin orang merasa, wah saya punya ini, dan rela bayar lebih. Jadi gengsi itu soal bikin produk Anda jadi simbol. Oke, gengsi dan misteri jelas. Terus ada larangan atau vice. Wah, ini agak gelap nih kayaknya. Contohnya kayak slogan Las Vegas itu ya. Apa yang terjadi di sini tetap di sini. Iya, itu contoh klasik. Kayak ngasih izin buat sedikit nakal gitu ya. Tapi pemicu ini bisa jadi pedang bermata dua juga. Hati-hati. Maksudnya? Ya kadang, usaha buat melarang sesuatu malah bikin orang tambah penasaran. Kayak program anti-narkoba direct di sekolah. Tujuannya baik sih, tapi kadang malah bikin remaja kepo karena dilarang keras. Efek jangan buka kotak itunya kuat. Oh gitu. Jadi kalau pakai pemicu larangan ini mesti strategis banget ya? Betul, jangan sampai malah kontraproduktif. Nah, kalau kepercayaan atau trust, ini cenderung lebih aman kedengarannya. Iya, ini kayaknya dasar banget ya untuk hubungan merek dan konsumen. Fondasi loyalitas. Ada studi menarik loh. Anak-anak disuruh nilai nugget ayam. Satu pakai kemasan McD, satu lagi kemasan polos. Isinya sama persis. Hasilnya, pasti milih yang McD ya? Tepat. Mereka bilang yang pakai kemasan McD rasanya lebih enak. Padahal sama aja. Ini karena familiaritas. Merek besar kayak McD tuh udah bangun rasa nyaman, ekspektasi. Kita percaya sama yang kita kenal. Ini kuat banget buat jangka panjang. Oke, kita udah bahas 4 nih. Misteri, gengsi, larangan, kepercayaan. 3 lagi gimana secara singkat? Nafsu, bahaya, kuasa. Oke, nafsu atau lust, ini bukan cuma soal sensual ya, tapi lebih ke antisipasi kenikmatan indrawi. Visual makanan penutup yang menggoda di iklan, deskripsi rasa yang bikin ngiler. Nah, itu lust. Oke. Visual ya kuncinya ya. Ngasih kendali ke konsumen, misalnya pilihan kustomisasi produk atau positioning merek sebagai pemimpin di industrinya. Jadi konsumen merasa ikut kuat. Lengkap ya 7 pemicu? Nah sekarang nih bagian pentingnya buat pendengar kita. Gimana caranya menerapkan ini?
buat nemuin keunggulan memikat merek kita masing-masing. Kuncinya itu identifikasi dulu. Pemicu mana sih yang paling alami, paling kuat buat merek Anda? Nggak bisa semua dipakai kan? Harus pilih. Temukan kombinasi uniknya. Ini yang Hogshead sebut F-score atau skor daya tarik. F-score ya? Oke. Terus pikirkan juga lencana daya tarik atau fascination badges merek Anda. Ini kayak bukti nyatanya. Bisa dari purpose atau tujuan merek, keyakinan intinya, sejarahnya, produknya sendiri, manfaatnya, bahkan budaya perusahaannya. Jadi, lencana ini aset yang udah kita punya, tapi tantangannya bikin itu jadi memikat pakai pemicu yang pas. Contoh tadi, t-shirt biasa jadi gengsi kalau dibikin super terbatas gitu. Persis, bukan cuma punya lencananya, tapi gimana bikin lencana itu bersinar. Fokus ke apa yang bikin merek Anda beda dan menarik secara emosional. Bukan cuma fungsinya aja, pilih 1 atau 2 pemicu utama, terus perkuat itu secara konsisten. Dan ini penting banget ya di zaman sekarang. Ekonomi daya tarik ini, perhatian kita katanya makin pendek, kayak ikan mas. Iya, katanya begitu. Makanya, merek yang bisa memikat bukan cuma ngasih info doang. Itu punya nilai lebih yang nyata. Ada studi Kelton malah bilang, orang rela bayar sampai 3 kali lipat loh buat produk atau pengalaman yang benar-benar memikat hati mereka. Wow, 3 kali lipat. Jadi intinya memahami 7 pemicu ini bukan cuma teori aja. Ini alat praktis buat ngelihat merek Anda dengan kacamata baru. Gimana caranya menekan tombol yang pas biar audiens nggak cuma noleh, tapi benar-benar terpikat sama keunikan Anda. Nah, ini dia pemikiran penutup buat Anda renungkan. Mungkin selama ini kita seringnya nanya, apa sih gunanya merek saya? Coba deh geser sedikit pertanyaannya. Apa yang bikin merek saya memikat? Dari 7 pemicu tadi, mana yang bisa Anda nyalakan lebih terang mulai besok untuk mengubah cara orang melihat merek Anda? Sampai jumpa di pembahasan mendalam berikutnya.